kondisi itu nggak sembuh-sembuh dan kesurupannya tuh hampir tiap hari. Nah dulu tuh dia kayak melakukan pesugihan ke buaya. Jadi yang saya lihat tuh bukan manusia, di kasur buaya, sumpahnya. Jadi waktu kesurupan tuh kayak pindah dimensi aja gitu. Iya, kayak pindah dimensi ke alam mereka. Dan benar-benar nggak tahu yang di saat Diomongin. kondisi Ya, ini sesungguhnya tuh apa aja yang diomongin tuh nggak tahu. Cuman waktu pas kesini bisa ngontrol sedikit-sedikit. Jadi cuma bisa kayak denger atau ngelihat doang. Tapi untuk bicara tuh susah gitu. Jadi seakan-akan ada di situ ngelihat diri Sophie sendiri atau memang masih di badan? Masih di badan. Kalau pas bisa ngontrol, cuman kayak yang nggak bisa ngomong, ngedenger, ngelihat tapi nggak bisa ngomong gitu. Oke, di sini aku mau cerita nih ya. Aku sebenarnya penasaran yang namanya kesurupan dan aku pengen kesurupan ya. Waktu itu di satu kondisi aku pernah minta tolong ke satu di antara temen aku lah ya. Pengen nyobain kesurupan gimana sih? Gitu gini. Rasanya ya. Nah, dan alhasil waktu itu dicoba. Terus? Waktu itu temen aku nggak bilang yang dimasukin apa, cuman memang badan aku tuh gerak-gerak sendiri. Ya. Gerak-gerak sendiri, tapi itu tuh sadar banget Ya. gitu gini. Mau ngomong juga tetap kuasanya aku. Ya. Keadaan sekitar juga aku masih tahu. Cuman Memang badan tuh gerak gitu loh. Singkat cerita, berarti kan nggak semua orang bisa kesurupan gitu. Ya, nggak semua orang bisa kesurupan, dan kalau kesurupan juga beda-beda. Kadang ada yang ketempelan doang. Mungkin kamu ketempelan, cuma jadi nggak full gitu kan, nggak sampai masuk. Ada juga yang full masuk, ada yang bisa ngedenger doang atau ngelihat doang. Ada yang aku juga pernah sering juga ngalamin kayak aku ngelihat diri aku sendiri lagi kerasukan, akunya di luar gitu. Oh pernah nih? Pernah. Di situ ada siapa-siapa aja ngelihat, tahu gitu. Terus takut nggak kayak ini gue bisa masuk lagi nggak ya, bisa normal lagi nggak? Ya, kalau awal-awalnya sih ketakutan, tapi karena kalau udah kebiasaan ya udah gitu. Udah Cuman biasa. kalau misalkan kayak kerasukan dari leluhur gitu, meskipun kita sembunyi-sembunyi mau videoin ketahuan. Nggak mau bisa. disembunyiin dimanapun nggak bisa ketahuan. Itu ngapain? Mau ngapain? Nggak boleh. Mereka tuh nggak mau di videoin. Nggak mau diketahui keberadaannya gitulah. Yeah. Dan biasanya kalau misalkan sama siapa ini, misalkan mereka tuh jarang, kalau aku sih ini gitu ya. Kadang juga kalau misalkan ini nama samarannya, bukan yang aslinya. Oke. Nah, berarti secara nggak langsung kan Sophie berarti punya kemampuan untuk melihat ya di sini. Iya, bisa dibilang kayak gitulah. Nah, aku juga penasaran nih. Untuk makhluk-makhluk sekitar yang Sophie rasa paling serem tuh pernah ngeliat bentuknya seperti apa sih? Kalau yang paling serem ya, karena pengalaman sendiri ya, itu siluman ular. Aku paling serem banget karena pernah dikejar-kejar, kayak dia tuh suka gitu. Kayak pingin, kayak mau. Ular tuh jadi badannya Jadi setengah manusia setengah ular. Nah, kayak yang mau dikejar-kejar, kayak yang suka bogoh gitu, kayak yang jadi ngejar terus. Nah, di situ kan karena jijik juga kan ngelihat ular tuh, yang biasa awalnya biasa aja jadi jijik gitu ngelihat ular tuh, kayak yang punya trauma sendiri. Nah, ada juga kayak sosok genderuwo. Nah, genderuwo tuh bentuknya memang begitu, tinggi besar berambut. Iya, kayak berambut. Cuman yang sosok kayak gitu tuh dia punya kasta-kastanya juga. Dan beda-beda juga. Yeah. Nah, kayak genderuwo mah ininya bapaknya dari beberapa makhluk halus lah gitu. Yeah. Kayak rajanya lagi kan. Atau kalau misalkan dari kuntilanak juga kan ada kuntilanak merah lah. Iya, kayak gitu macam-macamnya lah. Ada juga yang paling takut juga iblis. Pernah ngeliat? Bukan pernah lagi, itu aku pernah kayak biasa. Kamu pernah ngerasain nggak kayak astral projection gitu, kayak yang lagi tidur juga, terus kayak lagi meditasi atau lagi tidur, terus kamu main ke alam mereka? Aku enggak sih. Oh, nggak pernah ya, kayak main ke alam mereka, kayak jalan-jalan gitu, ketemu sama yang bertanduk gitu. Yang bertanduk, cuman baru juga dia kayak ngeliatin gini, aku udah takut banget. Energinya juga kuat banget itu. Itu tuh sebadan-badan merah semua kayak
Enggak sih, enggak merah semua sih. Cuman emang mungkin yang mengeluarkan merahnya tuh si auranya. Oh, auranya. Auranya, Terus energinya. penampilannya kayak manusia biasa gitu. Kayak manusia biasa sih, cuma tinggi besar gitu, bertanduk, bertari. Udah, jadi ceritain datang. Udah. Bahaya. Soalnya dia bahaya deh, jangan itu udah. Yang lain aja udah skip. Oke, skip ya. Seperti yang kita tahu kalau misalkan ngomongin kayak gini tuh begitulah ya, mereka mendengar ya. Iya. Oke, apalagi itu sensitif banget. Dah. Ya, oke, kita sudahkan aja sampai di sana. Aku mau nanya yang lain nih, berhubungan dengan konten-konten yang sering Shopee buat. Iya. Shopee kan sering kali membuat konten tuh bercerita tentang sejarah suatu tempat, sejarah tentang apa maksudnya tradisi ini, tradisi itu. Iya. Terus tentang sosok ini, sosok itu. Di sana juga ada kayak pengalaman Shopee itu pernah menjadi bintang tamu ya di kayak dunia lain, antar Ya. banget, Dua dunia ya kayak gitu. Itu awalnya gimana tuh? Itu mereka tahu Shopee berkemampuan atau kayak gimana maksudnya? Awalnya kan aku kan masuk komunitas wisata mistis. Nah, yang salah satu itu juga menyelamatkan aku sebenarnya. Menyelamatkannya? Karena gini loh, selama aku ini ya kayak sering kesurupan, terus kayak berbeda dari yang lain. Kan teman-teman aku kan rata-rata ya orangnya orang-orang polos kan, jadi kayak stres sendiri gitu kan ya. Nah, ketika aku gabung sama komunitas wisata mistis ini, kayak punya temen, kayak ada yang ngerangkul, support gitu kan. Karena jadi, ada satu frekuensi. Iya, satu frekuensi. Jadi, wah, berarti bukan aku aja loh, gitu kan. Nah, terus sharing-sharing sama mereka, terus kayak belajar lah harus gini-gini gitu ya. Akhirnya bisa, kan dulu kan wisata mistis kan hits ya, salah satu komunitas besar hits ya? mistis besar di hampir menyebar juga kan di Indonesia. Udah ada 10. Nah, misalkan kalau misalkan kayak acara-acara radio, TV, mereka kan nyari-nyari talent kan. Nah, ada yang berkemampuan kan biasanya. Nah, dari situlah mulai kayak diundang ya. Nah, terus di TV ini sekarang kan acaranya udah nggak ada nih ya. Iya, udah Aku nggak pengen tanya nih, kira-kira di briefingnya tuh seperti apa sih? Itu tuh kalau kata orang kan katanya settingan. Nah, kalau yang aku nih pengalaman aku jujur real ya, nggak briefing, malah ya udah. Nah, aku juga sempat bingung kan ya. Ya udah kamu kayak dikontakkan besok ada free nggak? Nanti kita kesini dan nggak dikasih tahu tempatnya di mana juga. Jadi ya udah gitu kan, pas nyampe ke sana ya udah apa yang real gitu ya, apa yang kamu lihat, apa yang kamu alamin, rasakan ya dikasih tahu gitu. Nggak ada settingan atau briefing apapun. Nggak ada ya? Nggak ada. Mau itu seperti uji nyali, mungkin nggak tahu ya kalau orang dalamnya gimana kan, tapi kalau pesertanya atau talentnya enggak, sesuai aja. Terus pernah nggak sih setelah acara nih ya bawa oleh-oleh gitu dari tempatnya? Oleh-oleh sering banyak yang curhat. Dulu teman curhat aku kan makhluk-makhluk kayak gitu. Makhluknya curhat gitu. Iya, itu kadang juga ya, bukan hanya dari itu, di jalan nih ya, misalkan ada bekas kecelakaan kayak flashback. Itu yang sering banget aku hampir kecelakaan karena flashbacknya itu. Sering banget itu kayak gitu. Kayak misalkan di jalan mana Soekarno-Hatta tuh ya, yang banyak kecelakaan kan, tiba-tiba ngerem mendadak. Itu temen aku tuh kayak was-was kalau dibonceng sama aku. Kenapa? Itu ada yang kecelakaan mana? Pernah juga waktu pas mau kuliah, masuk pagi-pagi nih ya. Nah terus aku langsung tiba-tiba masuk ya. Itu aku lihat ada otak, kataku tuh di dekat kampus. Di mana tadi aku lewat situ? Nggak ada. Nah ternyata 2 hari yang lalu ada yang kecelakaan ya, maksudnya hancur lah gitu lah, kepalanya hancur. Nah di situ lah jadi sering flashback. Wow. Kayak misalkan ngelihat ke tempat-tempat yang bersejarah gitu kan, kayak flashback mereka tuh dulunya, apalagi di zaman kolonial Belanda, Jepang dulunya kayak di. Berarti perangan kayak gitu Shopee pernah lihat secara real gitu? Sering banget ini waktu pengalaman aku SMA sampai aku curhat ke guru agama. Gimana tuh? Karena pengalaman aku, Bu, takut banget ini aku kenapa ya sering banget mimpi perang. Dan itu kayak kenyataan, bangun-bangun tuh aku keringet dingin semua. Gemeteran, jantung tuh kayak melepas. Itu paling makanya ini aku sering begadang karena aku tuh nggak mau sampai nggak mau tidur. Gara-gara mimpi ini takut keulang lagi mimpinya tuh mimpi perang kayak beneran aja. Kayak aku ngeliat di suatu gedung terus kayak ada Insinyur Soekarno lagi pidato, terus tiba-tiba
mungkin Jepang ya, kayak Jepang tuh merinding deh, kayak nyerang Belanda, terus tiba-tiba di satu taman itu ada kayak pancuran lagi. Nah, orang Belanda merinding sama aku tuh diajak ke situ, tiba-tiba masuk ke itu, terus kayak lorong bawah tanah dan orang Belanda tuh ngumpul di situ. Itu kejadiannya kayak di Bandung, cuman belum kayak sekarang kan, dan aku bingung itu di Bandungnya di mana, karena kan tempo dulu dan tempo sekarang beda kan lokasinya, maksudnya lokasinya sama, cuman bangunannya udah beda, berubah kan. Yeah. Nah, pernah juga kayak aku tiba-tiba disekap di satu ruangan yang dimana tidak ada pintu sama sekali dan cuma ada jendela kecil. Di situ aku minta tolong sampai nggak bisa bangun. Kayak di Goa Belanda berarti ya? Nggak tahu di mana itu tempatnya, cuman dia kayak bukan goa sih, apa ya? Kayak penjara lagi, kukinya kecil, cuman dia tinggi kayak tower, tapi dari batu-batu. Di situ ngelihat kayak tawanan-tawanan, udahlah, tawanan-tawanan Belanda kan, apalagi kan kalau ngelihat disiksa, ih, kayak kedengeran suara bom tuh beneran, kebakaran beneran. Oke, itu berarti kalau untuk masalah visual, Sophie bisa melihat beberapa momen ke belakang nih. Iya, flashback. Pernah nggak sih untuk momen ke depan gitu? Nah, aku sering sih kayak ngelihat ke depan, cuman aku tuh lebih baik dipendam sendiri gitu, Yeah. Nggak mau statement gimana lah, apalagi ke publik gitu kan, lebih baik udahlah sendiri kan, apalagi yang namanya kayak gitu tuh sensitif. Orang Indonesia tuh sensitif banget gitu kan, apalagi Yes. kalau yang nggak percaya kan, lebih baik ya udah sendiri. Oh benar kejadian ini. Paling aku atau nggak sharing sama keluarga, atau nggak mama aku, kan aku dekat sama mama ya, mak aku kemarin gini, taunya kejadian. Ya udahlah, kayak kemarin aja pas Gunung Semeru mau meletus, ada yang ngasih tahu aku. Nah, cuman aku kan cuek banget karena udah males, udah capek banget ngadepin hal-hal mistis kayak ini tuh, udah nggak mau lepas lah, cuman nggak bisa. Nah, pas satu kejadian tiba-tiba kayak ada yang masuk, lagi ngobrol sama suami aku nih, ada yang masuk dan jadilah kayak harimau. Nah, harimau, dan itu tuh suami aku sampai mau ngangkat aku sampai 3 kali, nggak bisa, diginiin aja nggak goyang. Diginiin nggak goyang? Nggak goyang. Dan suami aku bilang, kamu ini tadi kayak batu loh. Okay. Batu. Jadi ngunci banget gini dan nggak mau kelihatan mukanya, dan rambutnya tuh ke depan. Langsung kan suami aku video call mama aku, saudara-saudara aku kan ngeliat kan. Jadi kayak gimana ya, ngunci badannya kayak batu aja. Suami aku diginiin aja. Ini kenapa nggak ada lembek-lembeknya sampai dia berkeringat? Suami aku padahal tinggi besar loh orangnya kan gitu kan. Ya aku tahu sih. Nah, pas udah kayak gitu, udahlah, dia nggak mau ngomong apa-apa. Dan ada yang aku juga kan, kakek aku kan kejawen agamanya, kalau di Jawa tuh kan kejawen. Nah, jadi aku tuh kayak apa ya, antara Sunda dan Jawa gitu kan. Nah, ada juga yang kerasukan, cuman ngomongnya Jawanya tuh Jawa zaman dulu banget gitu kan. Dok banget ya gitu. Cuman yang agak dimengertinya, dan aku agak setengah sadarnya, dia tuh nanti katanya bilangnya tuh, kalau bahasa Indonesianya ya, nanti bakal ada satu kejadian, tunggu aja, maksimal hari Sabtu itu bakal ada duar, gak tau ya, duar, pokoknya dia ngomongnya tuh duar. Berarti kan ada satu bencana kan, antara itu mau gempa, tsunami, atau letusan gunung. Nah, nggak taunya pas aku lihat berita 2 hari kemudiannya bener lahar kan. Ya udahlah, kalau kayak gitu kan aku nggak cerita ke publik atau gimana, cukup sama keluarga aja atau aku sendiri aja. Yeah. Tapi memang aku lebih sepakat kayak gitu sih. Untuk yang kayak gini kan ranah-ranahnya privasi ya. Ya, privasi. Mungkin memang kita yang diizinkan untuk tahu, ya Pak, Tuhan punya rencana Ya. gitu. Entah kita harus mempersiapkan apa, Ya. keluarga kita mungkin ada yang harus diberitahu, ya Ya. udah cukup di situ aja dulu. Mungkin gitu. untuk warning juga ke kita, supaya kita tuh jangan terlalu duniawi gitu kan. Ya. Mungkin waktunya sedikit lagi kah, atau gimana kan. Dan semudah itu ya bagi Ya. Tuhan, mau ngapain gampang banget gitu. Jangan. Nah, jadi sedikit info juga guys. Jadi Sophie ini tuh sebenarnya senior saya di Wismis ya. Kita tuh satu komunitas, dan memang kalau dari orang-orang terdahulu di komunitas ini tuh, Sophie ini saya dengar banyak cerita uniknya gitu. Terutama waktu naik gunung, orang ya semuanya udah ngos-ngosan nih, udah capek nggak sanggup naik gunung, dia bisa loncat-loncat itu kayak terbang orang ini. Iya. Namanya sapi angin ya. Sapi angin. Sapi angin. Dan itu kamu tahu nggak,
kerasanya tuh di kaki kayak ada angin berputar dan kayak gimana ya, ringan banget. Tahu Avatar Aang kan ya? Teng teng. Wah, itu kayak orang ngelihat dari bawah tuh, oh my god, gak bisa ini. Kenapa? Wah, udah aneh banget lah pokoknya. Padahal tuh bareng-bareng dan aku tuh kecapean banget juga di situ. Cuman pas aku bilang, ih kok itu ada sosok kakek-kakek ngikutin, pakai baju putih-putih terus di Curug Malela ya, Curug Malela. Terus si janggutnya panjang putih-putih. Nah, nggak lama dari situ, tiba-tiba jalannya cepet banget. Ya itu yang namanya udah bakat. Sumpah demi Allah ya itu ya. Aku nggak kayak nggak sadar, nggak ngerasain capek sedikit pun. Padahal yang cowok-cowok udah ngos-ngosan, habis napas, berhenti dulu tengah jalan kan. Karena Curug Malela kan dulu kan pas masih jelek-jeleknya ya jalannya ya, nggak kayak sekarang. Nggak ngerti aku juga itu kenapa bisa kayak gitu. Padahal aku ngilmu enggak gitu kan. Dan bahkan untuk orang yang mau belajar tuh ini susah ya. Cuman ya itu ya namanya udah bakat mah instan ya. Bisa dibilang instan. Cuman tapi emang kalau di mau tuh nggak bisa gitu. Yeah. Cuman mungkin pas ketika kita butuh mungkin mereka datang gitu kan. Ya bisa gitu kan. Nggak mau dan caranya juga aku nggak tahu kayak gimana caranya. Jadi ya udah aja gitu, seperti mengalir aja, nggak ngerti. Nah berarti sampai sekarang pun kondisi itu masih ya? Kenapa? Kayak Sophie mimpi-mimpi. Iya sering. Itu aja terakhir kemarin pas aku pas di Bandung ini ya, mimpi kayak KKB atau KKB yang yang di Papua itu. Dia ngebantayin orang, pas besoknya sumpah demi Allah ya kaget ngeliat beritanya itu yang dibantai di gunung. Ih kayak mimpi aku banget itu. Di situ kan aku kan orangnya tuh nggak mau cerita sebelum kebuktiin sendiri. Takutnya nanti bisikan jin, gangguan dari jin gitu kan. Ternyata bener. Itu kaget. Nah ini baru lagi mulai lagi nggak tahu ketika menginjak ke tanah Jawa ya beda itu auranya. Karena kan aku kalau di Sulawesi ya meskipun seangker-angkernya tempat di Sulawesi beda auranya. Nah, ketika masuk ke wilayah Jawa tuh kayak brok padat. Mungkin di Pulau Jawa terkenal akan demitnya ya. Atau beda bukan banget. Karena populasi Jawa tuh memang banyak. Beda. Kita ngelihat gunung atau pantai aja kayak di Sulawesi itu biasa aja, nggak ada kayak wah apa gitu kan ya. Nah, ketika masuk ke Pulau Jawa ngelihat gunung aja kayak takut gitu. Kayak banyak sesuatunya. Berarti kesan mistisnya mungkin lebih kental, lebih lekat. Mungkin kepercayaannya juga kan, kepercayaan tentang hal-hal mistis di Pulau Jawa kan masih kental adat istiadatnya, budayanya. Terus kalau tempat paling berkesan yang pernah Sophie kunjungin di mana tuh kira-kira? Yang paling berkesan yang menurut aku angker itu Gua Pakar. Yang keren gitu tempatnya lah. Emang gimana tuh? Kerennya tuh kayak gimana? Dari mulai sejarahnya, dari hal-hal mistisnya, makhluk-makhluk gaibnya, di situ segala ada lah. Segala ada. Iya, segala ada. Nah, terus ada mistos yang nggak boleh ngomong lada itu? Ya, sebenarnya kalau itu tuh kan dulu kan menurut urban legendnya ya, yang namanya kan Mbah Lada. Atau salah satu dia tuh keturunan dari Siliwangi. Ya. Pajajaran, bukan Siliwangi. Keturunan dari Pajajaran ke situ dan dituakan. Nah, disebutnya Mbah Lada. Nggak tahu tuh kenapa bisa disebut Mbah Lada. Nah, mungkin sebenarnya yang bukan mengganggu ya, kalau orang ya datang ke suatu tempat ya kita harus sopan santun. Meskipun mereka nggak kelihatan ya, tapi kita juga harus punya adab gitu kan. Karena kita juga menyatu bukan hanya manusia aja, ada alam, ada tumbuh-tumbuhan, ada makhluk-makhluk yang nggak bisa dilihat, yang mereka juga tetap ciptaan Allah yang ingin dihargain juga gitu kan. Nah, kadang-kadang kan orang ada yang nantang nih ya, penasaran. Nah, sebenarnya bukan Mbah Ladanya, tapi dia harimau kan ya, yang di urban legend itu kan harimau ya, pegangan si Mbah Ladanya ini gitu. Tapi kalau kita bilangnya kayak sopan Mbah atau Eyang Lada, ya mereka juga nggak akan ganggu. Tapi kalau kita nantang Lada ya sekarang aja kayak Kristo ya, kayak Kristo dipanggil sama anak kecil, Kristo nggak sopan kan? Iya, nggak sopan kan? Nah, sama aja seperti kayak gitu kan. Intinya kita harus sopan santun lah, tetap dijaga ya.
Mau dimanapun kita berada, kayak kita bertamu ke rumah orang juga kita kan harus ucapin salam, buka pintu, jangan gersuk kayak maling aja gitu kan. Ya, ya itulah ya kata orang tua dulu, di mana apa, bumi dipijak di sana langit dijinjing, dijunjung, ya dijinjing, dijunjung coy. Nah itu memang kita harus menjaga itu semua, karena mau kayak gimana pun omongan kolot, omongan orang dulu teh sebenarnya bener. Iya. Cuman caranya yang cara penyampaiannya gitu yang masih yang mungkin agak sama logika lah gitu lah, nggak terlalu ini. Ya itu. Jadi meskipun terdengar aneh, ini pengalaman juga. Emang terdengarnya aneh gitu ya. Ah, apaan hubungannya? Kayak misalkan kita erep-erep sama harus ngebersihin kasur pakai sapu lidi kayak gitu kan. Tapi bener coy, udah nurut aja gitu. Nanti suatu saat umur kalian udah cukup, pemahamannya udah cukup, ngerti sendirilah pokoknya. Iya. Nah begitu. Oke Sob, kira-kira ada yang mau diceritain lagi nggak nih tentang pengalaman Sofi? Terus pesan ke teman-teman kira-kira untuk yang punya pengalaman sama Sofi harus ngapain supaya mereka nggak panik atau gimana gitu? Ya intinya jalanin aja, kita harus ikhlas, ridho ikhlas gitu kan. Lebih apa ya, lebih mendekatkan diri juga sama yang di atas. Nah terus jangan terlalu sugesti juga. Nah ini yang biasanya sugesti dan halusinasi yang apa ya, susah dibedakan ya, susah dibedakan karena ya emang kita kalau berdampingan hidup sama yang apa ya, berdampingan sama makhluk halus itu kan beda tipis ya, seperti tirai lah ya. Nah jangan panik lah istilahnya mah ya, yang penting nomor satunya tuh harus ada teman yang sejalur, yang untuk berkomunikasi, tempat untuk bertanya bertanya, komunikasi, jangan sampai salah. Nah biasanya kan ada yang sampai salah jalan lah, jadinya kayak gimana lah. Nah takutnya juga kan nantinya ke mental kitanya juga jadi stres gitu kan, bisa-bisa gila gitu kan. Nah makanya fungsinya untuk teman yang sejalan, yang untuk berbagi keluh kesah ya harus punya. Jangan dipendam sendiri. Ya, jadi begitu cerita kita malam hari ini ditemani oleh Sofi. Ya mudah-mudahan dari cerita kali ini banyak hal yang bisa teman-teman petik ya, terutama untuk teman-teman yang punya kasus yang sama di sini, pengalaman yang sama, atau mungkin sekarang lagi terjebak di kondisi ini. Intinya mah jangan cepat menyerah. Kita masih bisa berdoa ya berdoa. Toh nanti ketika niat kita bulat, vibrasi kita sudah matang, kita tuh akan dipertemukan dengan orang-orang yang sesuai ya. Yang nantinya tuh bisa ngebuat kita menjadi merasa lebih baik, yang ngebuat kita menjadi lebih matang. Karena apa ya? Balik lagi yang tadi obrolan sebelumnya, kelebihan yang kita punya saat ini tuh ada maksud kenapa kita dikasih kelebihan ini gitu loh. Sekarang kita belum paham, sekarang kita belum ngerti, tapi suatu saat nanti kita akan ngerti ketika memang bener momennya tuh pas. Ada waktunya. Ternyata beruntung juga saya punya kemampuan kayak gini, saya jadi bisa ini. Kayak gitu loh guys. Oke. Sofi, terima kasih banyak sudah mau bercerita di sini. Terima kasih juga udah jauh-jauh nih dari Makassar ke Bandung. Terus ditodong, ayo bikin konten. Asik banget lah pokoknya. Ya, jadi guys, segitu aja. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan sungkan untuk berkomentar ya. Teman-teman mau cerita apapun silahkan berkomentar, atau bahkan pengen di sini bercerita seperti Sofi, bisa langsung nge-DM kita atau ke email bisa. Nanti kita siapkan waktunya, kita hitung-hitung, kita perkirakan kapan, terus kita bikin konten bersama. Oke? Ya, jadi cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa pantangin terus channel kita dan nonton video kita selanjutnya. Oke? Penutupan dari kita, jangan lupa slogan kita, moto kita, makin bonyok makin